Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Sebelum saya mengatakan atau melanjutkan video saya berterima kasih dulu kepada Mualaf Channel Bang Erik Rianto ya, yang sudah selalu menggunakan baju saya ya kalau lagi rekaman. Saya ngelihat ngerasa bangga aja gitu loh. Makasih banyak, makasih banget. Begitu juga Bang Sugi Kristologi ya, pada saat dia lagi bikin video dia menggunakan baju saya juga, alhamdulillah suka gitu kan. Juga Bang Erik Eagle Viral Indonesia, juga teman-teman lainnya semuanya support, yang sudah membeli, yang sudah menerima, yang periode pertama yang sudah menerima. Begitu juga Bang Dedi Bogor yang sudah memberikan support saya ya kan. Ya, terima kasih banyak, sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur, alhamdulillah ya, walaupun banyak cibiran-cibiran mengenai saya juga sangat bermanfaat bagi saya juga. Saya juga mulai senang berjualan, mulai ini lagi gitu loh ya. Kali ini saya ingin ya menceritakan ya, selama saya kurang beraktivitas dari YouTube atau dari berdakwah, banyak sekali kalau saya lihat orang-orang dari komen mungkin, terus ada teman-teman dari yang lain, terutama yang mualaf ya, itu banyak sekali cibiran-cibiran apa segala macam gitu-gitu. Apa tindakan-tindakan, nanti saya bilang ngomong kayak begini, nanti bilangnya katanya curhat lagi kan gitu. Sebetulnya serba salah, apa yang kita lakukan itu salah, pokoknya salah gitu ya. Ngomong kayak mereka tuh yang hebat, yang pinter, selalu menyerangnya itu selalu ke Nabi Muhammad, selalu menyerangnya tuh ke situ, selalu begitu loh. Saya nonton, saya baca komen-komen atau apa, kan biasa saya nggak bikin video, tapi saya lihat-lihat, gila ya, makin ini ya, makin menggila gitu loh mereka tuh, makin menggila. Debatnya pun kalau saya bilang terlalu apa ya, terkadang saya berpikir gitu, saya sampai bikin catatan yang mereka katakan semuanya itu. Dia bilang, lu jangan motong-motong ayat dong kan gitu, tapi mereka sendiri menggunakan ayat-ayat yang menguntungkan bagi mereka, tapi beberapa ayat yang mereka tidak bisa amalkan sendiri. Saya jamin ada beberapa ayat yang ada di Alkitab, terutama Perjanjian Baru, yang mereka lebih imankan Perjanjian Baru ya. Mereka belum tentu bisa mengamalkan banyak. Coba kalau diikutin, saya jamin gak ada yang mau. Tapi apa, kalau menghina ya kan, mencibir, katanya gua gak kepoin orang mualaf kok, tapi komen di gua gitu, komen di video, kok kepoin. Saya ngasih nomor rekening, dibilangnya katanya apa, jangan minta-minta dong, jangan minta-minta sumbangan, usaha dong. Saya jualan, dibilangnya katanya apa, cari keuntungan pada saat pindah agama ya kan. Makanya bullshit mereka itu ngomong apa, bullshit. Jadi tadinya sayanya jadi apa ya, istilahnya saya males untuk komen-komen kepada mereka ya. Enggak semua orang Kristen begitu kok, enggak. Tidak semua orang Kristen begitu. Tapi apa ya, saya rasa mereka nggak ada yang peduli. Yang apa ya, yang orang-orang kayak begitu bodoh amat.
gue mau ngerusak agama Kristen gue juga sendiri, bodo amat. Kayaknya kesannya kayak begitu. Tapi banyak ayat yang saya belum sebutkan, banyak ayat-ayat yang tidak bisa mereka amalkan. Itu apa ya? Menjadi bumerang buat mereka sendiri. Ya. Nanti nih video saya nanti di copy nih. Oh, si Mualaf Prince begini. Orang tolol, orang bodoh gitu ya. Saya tidak memutarbalikkan Alkitab loh. Saya tidak memutarbalikkan Alkitab. Semua yang ada di Alkitab, ya, tidak ada yang saya tambahkan sedikit pun, itu tidak ada. Tidak ada. Terus lu ngapain sih, Ndre? Lu udah Islam tapi ngomongin Kristen. Terus kalian boleh ngomongin Islam. Kalian boleh ngomongin perihal pribadinya Nabi Muhammad segala macam, siapa Allah Subhanahu wa taala. Licik kalian jadinya. Jadi janganlah kayak gitu. Sekarang saya tanya, kayak ayat-ayat yang tidak diamalkan, ya, itu kalau diamalkan ayat-ayat ini, misalkan ayat-ayat ini diamalkan oleh kaum Kristen, ya itu bakalan akan jadi balik lagi ke zaman primitif kalau menurut saya. Tapi mereka akan ketinggalan mode, ketinggalan gaya, nggak modern lagi. Contoh misalkan kayak di Matius 5 ayat 29, ya, itu cungkil mata yang menyesatkan orang untuk berbuat dosa. Ayat itu nggak mungkin bisa dipakai. Tapi kalau dipakai, ya, banyak orang Kristen mungkin buta. Ya. Berikutnya Matius 18 ayat 8 sampai dengan 9. Ya, potong kaki dan tangan orang yang menyesatkan ke arah dosa. Kalau diterapkan atau diamalkan, banyak orang yang buntung, banyak orang yang cacat. Kan di Matius 5 ayat 39 sampai dengan 44, dilarang melawan penjahat. Ya. Kalau ajaran ini diterapin, ya itu bisa menghancurkan tatanan nasional atau keamanan masyarakat. Jadi kalau seandainya penjahat, tolong lu jangan dilawan. Itu dilarang melawan penjahat. Di Matius 5 ayat 39 sampai dengan 44 nggak boleh. Jangan. Gitu. Coba diterapin. Saya tuh bukan apa-apa. Saya tuh memendam apa segala macam. Saya baca. Tapi lama-kelamaan kayak kalian tuh ngerasa dirinya benar. Saya bukan ngejelekin loh, enggak ngejelekin, enggak. Cuman beberapa video-video yang diterapkan, yang menyerang Muslim, merasa kayaknya bener gitu loh. Tapi kalau orang Muslim bicara, oh enggak, itu salah, bodoh, goblok. Apa yang kalian ininya apa? Baca silakan, ya kan? Kan kayak di Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 29. Kasihilah musuhmu. Kalian mengasihi enggak? Enggak. Jadi kalian sendiri aja tidak mengamalkan Alkitab. Tapi sok tahu. Jadi janganlah udah menghina. Saya bukan menghina. Kalau saja kalian bilang menghina, terserah. Cuma saya tidak menghina. Itu yang ada di Alkitab.
Saya tidak menambahkan. Kalau saya menghina, kalau saya menjelekkan, saya menambahkan atau mempelintir Alkitab. Ya kan? Maknanya, silakan baca. Kalau bisa dijelaskan maknanya maksudnya, kan gitu. Di Matius 10 ayat 9 sampai dengan 10, dilarang membawa perbekalan, dilarang membawa 2 helai baju, dan dilarang membawa kasur dalam perjalanan. Kenyataannya, tidak ada yang bisa mengamalkannya. Kan gitu. Ya kan, di Imamat 19 ayat 19 juga dilarang memakai pakaian yang dibuat dari pada 2 jenis bahan. Ya kan? Jadi harus 1 bahan. Nggak boleh 2 bahan. Tapi kita lakukan apa? Umat Kristen lakukan apa? Kan gitu. Nah, apa namanya, mengajarkan membunuh di Ulangan 13 ayat 6 sampai dengan 9. Ya kan? Tapi menuduh bahwa apa namanya orang muslim yang gini kan. Nah, ini juga perihal hukum Sabat, ya kan. Hari Sabat adalah hari Tuhan yang hari Sabtu ya, Sabat itu adalah hari Tuhan yang harus dikuduskan. Pada hari itu setiap orang dilarang bekerja, dilarang memasang api di rumah, lampu, kompor, dan lain-lain, karena Sabat adalah hari perhentian penuh. Orang yang bekerja pada hari Sabtu harus dihukum mati. Di Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Di Keluaran 31 ayat 15, 35 ayat 2 sampai dengan 3. Semua ayat itu sulit untuk dipraktekkan pada zaman saat ini. Sekarang saya tanya, siapa yang sanggup mengamalkan? Siapa? Siapa yang mau dibunuh? Apa bilang melanggar hukum Sabat? Nanti bilangnya sayanya memelintir nih. Oh enggak, saya nggak melintir. Silakan baca. Jadi jangan apa ya, orang-orang itu selalu berpikir, waduh, si Andre ini menjelekkan. Enggak ada, kalau gue menjelekkan, apaan tuh Alkitab? Apa itu orang Kristen? Seperti kalian lakukan. Orang mualaf itu orang bodoh-bodoh, orang goblok-goblok. Ya, dicerna kalau mau komen, kalau mau apa, dicerna, bro. Lu tuh orang pinter. Apa ya, gimana ya? Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang harus saya sebutkan, ya. Kayak ayat-ayat tahayul, ayat-ayat diskriminatif, ya kan? Terus apa namanya? Mungkin ayat-ayat yang jorok. Istilahnya kenapa ayat-ayat banyak ayat-ayat yang yang cabul, porno, banyak. Saya nggak mau bahas terlalu dalam lagi mengenai kayak ayat-ayat kayak begitu-begitu, karena buat saya itu hal yang nggak penting. Cuman janganlah kalian malah menghina, ya kan? Apa ya? Kalian sendiri renungin. Saya juga bukan orang bodoh. Saya juga kuliah, saya juga kerja, saya juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya bukan orang anak kecil atau bukan orang idiot. Tapi saya bisa memilah. Itu saya, kan gitu. Itu saya yang menilai, oh ini enggak begini. Kalau memang mau tetap di Kristen, ya nggak perlu menghina. Banyak kok teman-teman saya orang-orang Kristen. Malahan yang ngasih sponsor ke saya, yang ngasih endorse gitu ya. Orang Kristen. Dia tahu saya siapa. Dan dia bilang, sebenarnya kita harus bertoleransi segala macam begini.
Semua makhluk itu sama. Ya mungkin ini adalah kepercayaan saya begini, itu kepercayaan Anda, yang penting kita berprofesional dalam bekerja. Selesai perkara. Tapi dia ngelihatnya, kebanyakan malah beliau yang tanya, ini gimana sih, maksudnya apa sih? Ini gimana sih? Ya, insya Allah ya dapat hidayah ya, kita nggak tahu, karena saya nggak mempengaruhi, cuman, oh ini begini, ini kenapa Andre, lu mualaf, oh ini begini. Saya nggak menghina, buktinya saya dikasih kepercayaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.